Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Frian. Saya dari kelas 2A Prodi S1 Keperawatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang anatomi, fisiologi, hematologi. Yang pertama di sini ada plasma darah. Plasma darah adalah sebuah bagian darah yang berupa cairan yang tersusun dari beberapa komponen dan berwarna kekuningan. Sebagian besar volume darah pada manusia berupa plasma darah, yakni sekitar 55% dari volume totalnya, yaitu 91%. Bagian dari plasma darah berupa air dan sisanya berupa sari-sari makanan, garam-garam mineral, sisa-sisa metabolisme, dan 7% berupa protein darah. Baiklah, selanjutnya itu fungsi plasma darah bagi tubuh. Yang pertama yaitu mengangkut limbah. Kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Yang keenam, menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya yaitu ada sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Fungsi sel darah merah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, penentuan golongan darah. Yang ketiga, menjaga sistem kekebalan tubuh atau antibodi. Yang keempat, ada pelebaran pembuluh darah. Selanjutnya di sini ada proses terbentuknya sel darah merah berdasarkan tahapan-tahapannya, yaitu yang pertama, darah terbentuk atau diproduksi dalam sumsum merah tulang pipih. Yang kedua, setiap detik sumsum merah tulang pipih membentuk sekitar 2 juta sel. Yang ketiga, sel-sel yang telah diproduksi oleh sumsum merah tulang pipih dan dikeluarkan dinamakan retikulosit. Retikulosit memiliki kurang lebih 1% dalam dari sirkulasi darah. Yang keempat, ada sel-sel yang mulai matang akan mengalami perubahan pada selaput plasmanya, sehingga fagosit dapat mengetahui sel-sel yang sudah tua yang akan menghasilkan fagositosis. Yang kelima, ada hemoglobin. Hemoglobin diubah menjadi zat warna empedu atau disebut dengan bilirubin yang kemudian ditampung dalam kantong empedu. Selanjutnya di sini ada sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih adalah sel yang membentuk komponen pada darah. Sel darah putih disebut juga leukosit. Sel ini memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna. Sel darah putih dalam setiap milimeter kubik darah lebih kurang berjumlah 8.000. Tempat pembentukan sel darah putih adalah pada sumsum merah tulang pipih, limfa, dan kelenjar getah bening. Fungsi sel darah putih atau leukosit yaitu yang pertama, berfungsi menjaga kekebalan tubuh sehingga tak mudah terserang penyakit. Yang kedua, ada melindungi badan dari serangan mikroorganisme pada jenis sel darah putih, granulosit, dan monosit. Yang ketiga, ada mengepung darah yang sedang terkena cedera atau infeksi. Yang keempat, menangkap dan menghancurkan organisme tubuh. Yang keempat, ada menangkap dan menghancurkan organisme hidup. Yang kelima, menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda lain atau bahan lain seperti kotoran, serpihan-serpihan, dan lainnya.
Yang keenam, mempunyai enzim yang dapat memecah protein yang merugikan tubuh dengan menghancurkan dan membuangnya. Yang ketujuh, menyediakan pertahanan yang cepat dan juga kuat terhadap penyakit yang menyerang. Yang kedelapan, sebagai pengangkut zat lemak yang berasal dari dinding usus melalui limfa lalu menuju ke pembuluh darah. Yang kesembilan, pembentukan antibodi di dalam tubuh. Selanjutnya ada jenis-jenis sel darah putih atau leukosit. Yang pertama, neutrofil adalah sel darah putih yang memiliki jumlah besar sekitar 60% sampai 70% sel darah putih dan mempunyai diameter dari 10 sampai 12 mikrometer. Dan neutrofil memiliki 3 inti sel yang berwarna merah kebiruan serta kelompok dari granula. Monosit adalah sel darah putih yang berjumlah 1-10% yang berubah menjadi makrofag dalam memerangi benda-benda asing yang menyerang tubuh dengan keluar dari aliran darah dan masuk ke jaringan tubuh. Yang ketiga ada basofil. Basofil adalah sebuah sel darah putih yang berjumlah 0,01 sampai 0,3% yang mengandung banyak granula sitoplasmik yang berjumlah 2 lobus dan dapat bergerak ke jaringan tubuh pada kondisi tertentu. Yang keempat ada eosinofil. Eosinofil adalah sel darah putih yang berjumlah 7% dari seluruh jumlah leukosit dalam tubuh kita yang memerangi parasit, multiseluler, dan beberapa infeksi yang terjadi pada hewan vertebrata. Yang kelima ada limfosit. Limfosit adalah sel darah putih yang berjumlah 40 hingga 50% dari sel darah putih yang jumlah terbesar kedua. Setelah itu ada proses pembentukan sel darah putih dan leukosit. Pembentukan sel darah putih dimulai dari diferensiasi dini dari sel sistem hemopoietik pluripoten menjadi berbagai tipe sel stem komited. Selain sel-sel komited tersebut untuk membentuk eritrosit dan membentuk leukosit. Dalam pembentukan leukosit terdapat 2 tipe, yaitu myelositik dan limfositik. Pembentukan leukosit tipe myelositik dimulai dengan sel muda yang berupa myeloblast, sedangkan pembentukan leukosit tipe limfositik dimulai dengan sel muda yang berupa limfoblast. Selanjutnya leukosit. Leukosit yang dibentuk di dalam sumsum tulang, terutama granulosit, disimpan dalam sumsum sampai sel-sel tersebut diperlukan dalam sirkulasi. Kemudian bila kebutuhannya meningkat, beberapa faktor seperti sitoksin akan dilepaskan. Dalam keadaan normal, granulosit yang bersirkulasi dalam seluruh darah kira-kira 3 kali jumlah yang disimpan dalam sumsum. Jumlah ini sesuai dengan persediaan granulosit selama 6 hari. Sedangkan limfosit sebagian besar akan disimpan dalam berbagai area limfoid, kecuali pada sedikit limfosit yang secara temporer diangkut dalam darah.
Keping darah atau trombosit. Keping darah atau trombosit merupakan bagian dari darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Fungsi keping darah atau trombosit adalah yang pertama pembekuan darah. Yang kedua di sini ada melawan virus. Yang ketiga mencegah kehilangan darah. Yang keempat memudahkan penyembuhan luka. Proses pembekuan darah yakni yang pertama yaitu proses pembekuan darah yaitu sesaat setelah bagian tubuh terluka, maka trombosit akan pecah karena bersentuhan dengan permukaan kasar dari pembuluh darah yang luka. Di dalam trombosit terdapat enzim trombokinase atau tromboplastin. Enzim tromboplastin akan mengubah protrombin atau calon trombin menjadi trombin karena pengaruh ion kalsium dan vitamin K dalam darah. Trombin akan mengubah fibrinogen atau protein darah menjadi benang-benang fibrin. Benang-benang fibrin tersebut akan menjaring sel-sel darah sehingga luka tertutup dan darah tidak menetes lagi. Baiklah, selanjutnya ada sistem limfatik. Sistem limfatik adalah sistem tabung tipis dan kelenjar getah bening yang berjalan di seluruh tubuh. Tabung ini disebut pembuluh limfa atau pembuluh limfatik. Sistem getah bening adalah bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Ini memainkan peran dalam yang pertama melewati bakteri dan infeksi lainnya. Yang kedua, menghancurkan sel tua atau abnormal seperti sel kanker. Sistem limfatik memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada menjaga keseimbangan cairan antara darah dan jaringan yang dikenal sebagai cairan hemostatis. Yang kedua, membentuk bagian dari sistem kekebalan tubuh dan membantu bertahan melawan bakteri dan pengganggu lainnya. Yang ketiga, memfasilitasi penyerapan lemak dan nutrisi yang larut dalam lemak dalam sistem pencernaan. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.